Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, kelanjutan manga One Piece chapter 1133 kali ini sudah dikonfirmasi resmi akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1133 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Yap, menurut Redon ada beberapa hal menarik yang akan terjadi di chapter kali ini, di mana salah satunya adalah pertemuan Nico Robin dan Jaguar di Soul. Jelas hal ini pun menjadi sebuah momen yang cukup dinantikan oleh para fan One Piece di Ars Elbaf. Nah, One Piece chapter 1133 kali ini mendapatkan judul Pujilah Aku. Sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter kali ini akan merujuk pada pertemuan Nico Robin dan Jaguar di Soul, di mana Nico Robin meminta kepada Soul untuk memujinya atas perjuangan kerasnya selama ini. Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cerita cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-17, di mana kali ini kita bisa melihat Holdem yang telah berhasil menangkap Otama sebagai Sandra. Namun sayangnya belum diketahui pasti apa yang akan direncanakan oleh Holdem ke depannya. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan melanjutkan cerita yang terjadi di akhir chapter sebelumnya. Yap, setelah kelompok bajak laut Tobi Jerami kembali berkumpul, mereka semua diperlihatkan sedang berbincang-bincang sambil menyiapkan sebuah pesta yang akan diadakan oleh para bajak laut raksasa untuk menyambut kedatangan kelompok bajak laut Tobi Jerami di Pulau Elbaf. Tepat di momen ini, Robin kemudian bertanya tentang keberadaan Jaguar di Soul. Menariknya, saat salah satu raksasa akan menjawab, kita pun diperlihatkan sebuah flashback singkat Robin, namun dari sudut pandang Spandin. Nah, dalam kilas balik Robin ini, ada sebuah fakta baru yang memperlihatkan bagian lama dan baru, di mana hal ini mengungkap bahwa Robin pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi entah karena suatu hal, Robin kemudian mengurungkan niatnya tersebut. Flashback pun kemudian berakhir ketika salah satu raksasa kemudian memberitahu kepada kelompok bajak laut Tobi Jerami, khususnya Nico Robin, tentang di manakah Jaguar di Soul berada. Tanpa pikir panjang lebar, kelompok bajak laut Tobi Jerami pun kemudian melakukan perjalanannya ke tempat Soul berada dengan menggunakan sebuah kapal kabut yang ditenagai oleh awan. Dan dalam sebuah panel yang cukup epik, kita bisa melihat kapal itu sedang terbang di udara. Kemudian setelah itu, kita mendapatkan sebuah penjelasan dari Vegapunk Lilith bahwa teknologi ini berasal dari penemuan Dr. Vegapunk saat dirinya berada di Elbaf. Lilith juga menegaskan hal ini bisa dilakukan karena di Pulau Elbaf sendiri memiliki sebuah atmosfer yang unik dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di dunia One Piece. Nah, dari fakta tersebut dapat kita simpulkan jika awan yang ada di Pulau Elbaf ini sangat mirip seperti awan yang ada di Pulau Langit dan juga awan buatan yang ada di Pulau Eihet. Selain itu, tingkatan atau level kedua di Pulau Elbaf, yaitu Midgard atau dunia matahari, sepertinya berada di ketinggian yang sangat tinggi, sehingga hal inilah yang menyebabkan kondisi atmosfernya menjadi unik dan memiliki awan. Di sisi lain, apabila kita perhatikan lagi ucapan yang pernah dikatakan oleh Dr. Vegapunk bahwa dunia ini akan tenggelam ke dasar lautan, seolah menjelaskan jika hal itu benar-benar terjadi, rasanya seluruh umat manusia yang ada di dunia One Piece bisa mengungsi ke Pulau Elbaf karena seperti yang kita lihat sendiri, bagaimana besarnya wilayah Pulau Elbaf, apalagi di Pulau Elbaf terdapat pohon Adam yang menjadi tempat tinggal para raksasa. Nah, kemudian setelah menempuh perjalanan menggunakan kapal, akhirnya kelompok bajak laut Tobi Jerami pun tiba di tempat Soul berada. Menariknya, kita pun diperlihatkan kondisi Jaguar di Soul yang jauh berbanding terbalik dengan apa yang dijelaskan di akhir chapter 1131 kemarin. Yap, Soul rupanya baik-baik saja meskipun sebelumnya Jaguar di Soul ini dikatakan telah terjatuh dan tidak bisa bergerak.
Tepat di momen ini juga, Jaguar di Seoul diperkenalkan sebagai seorang profesor sejarah dari Pulau Elbaf. Nah, dari fakta diperkenalkannya Jaguar di Seoul sebagai seorang profesor sejarah, artinya Jaguar di Seoul ini telah mengetahui informasi penting mengenai abad kekosongan yang selama ini telah disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia. Itu sebabnya ini akan sangat menarik jika nantinya Jaguar di Seoul akan memberikan beberapa informasi penting kepada kelompok bajak laut topi jerami, entah itu mengenai lokasi Road Poneglyph terakhir ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian O'Hara. Kemudian setelah itu, di sisi lain, Jaguar di Seoul yang menyadari kedatangan kelompok bajak laut topi jerami, dirinya berpura-pura tidak sadar agar bisa mengejutkan Robin. Namun sayangnya, Robin ini langsung menyadari tingkah konyol yang dilakukan oleh Saul. Setelah itu, kita pun diperlihatkan sebuah flashback yang mengungkap beberapa informasi penting saat terjadinya insiden Buster Call di O'Hara. Ya, rupanya saat insiden tersebut terjadi, Jaguar di Seoul yang sebelumnya dibuat membeku oleh Aoki Zikuzan dengan ice time kapsulnya berhasil selamat ketika api yang membakar Pulau O'Hara melelehkan es tersebut. Namun sayangnya, ketika Saul menyelamatkan diri dari kobaran api tersebut, dirinya harus mengalami luka bakar yang cukup parah. Tetapi beruntung ketika itu, Saul berhasil selamat. Nah, dari informasi ini sudah jelas ya bosku. Ada kemungkinan besar jika Jaguar di Seoul lah karakter yang dimaksud oleh Eustace Kid, karena Jaguar di Seoul memiliki bekas luka bakar. Maka dari itu, jelas ada sebuah alasan tertentu kenapa ketika itu Oda Sensei membuat kelompok bajak laut Kid menuju ke Pulau Elbaf. Apalagi di chapter kali ini telah dikonfirmasi jika Jaguar di Seoul adalah seorang profesor sejarah. Jelas hal ini juga semakin menguatkan dugaan jika Jaguar di Seoul memang mengetahui informasi mengenai keberadaan Road Poneglyph terakhir dan juga bisa membaca tulisan kuno Poneglyph. Nah, setelah itu di akhir chapter, kita pun diperlihatkan sebuah adegan yang sangat emosional di mana Nico Robin yang bertemu dengan Jaguar di Seoul tidak bisa lagi menahan air matanya. Bahkan Robin mengatakan kepada Saul sambil berlinang air mata, "Bisakah kau memujiku karena aku telah bertahan hidup selama ini?" Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat jika Jaguar di Seoul lah yang telah memotivasi Robin untuk tetap bertahan hidup sampai Robin bisa bertemu dengan orang-orang yang mengharapkan keberadaannya. Bahkan ketika itu, perkataan Jaguar di Seoul yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang ditakdirkan untuk hidup seorang diri benar-benar telah membuat Nico Robin sadar betul jika dia harus tetap berjuang meskipun kita semua tahu Nico Robin benar-benar telah kehilangan semua yang dia miliki. Dan apa yang kita lihat di chapter 1133 kali ini seolah menjadi sebuah bukti nyata jika Nico Robin mampu untuk bertahan hidup dan mendapatkan keluarga baru yang sangat menghargai keberadaannya. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan seluruh kru bajak laut topi jerami yang terlihat menangis. Namun menariknya, Jinbe dan Zoro tidak memperlihatkan ekspresi mereka sedikit pun. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Lagi-lagi Zoro terlalu dingin untuk beberapa momen emosional seperti ini. Entah ini memang menjadi sebuah ciri khas Zoro setelah time skip atau ada hal lainnya yang membuat sifat Zoro berubah. Namun yang jelas, sang baka Sencho Mugiwara Luffy sangat memperhatikan momen emosional ini. Bahkan Luffy tampak tersenyum lebar ketika Jaguar di Seoul memeluk Nico Robin. Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1133. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.